Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para undangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan Focus Group Decision lembaga adat yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Urang Banten yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam rangka Disnatalis ke-42 Untirta. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengucapkan selamat datang kepada Ki Empi, Ketua Umum Perkumpulan Urang Banten, Kiani, Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Perkumpulan Urang Banten, Ki Hasan, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Kerjasama, Ki Eden, Ketua Harian, dan Ki Agus, mohon maaf yang bisa kita dikenal dengan Bapak Dr. Agus Prihartono, SHMH, dan Ki Rektor atau Ki Pata ya Pak ya, mohon katanya bilangnya pakai Ki, harus pakai Ki, jadi terpaksa saya harus Ki Danyi. Dan Ki Danyi, Bapak Ibu sekalian, para undangan pada kegiatan kita siang hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya, acara pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kiani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ki Fatah atau Ki Rektor Untirta, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Yang terhormat juga Ki Empik selaku Ketua Umum Perkumpulan Urang Banten. Berikutnya Ki Eden selaku Kahar atau Ketua Harian Perkumpulan Urang Banten. Kemudian di sini juga ada Ki Hasan Gaido, ada Ki Kakma selaku Ketua Wakil WKU Bidang Hukum atau LBH atau PUB. Kemudian ada Ki Sultan di sini, terima kasih Ki RTB, dan Ki Oji dari Sultan TV, juga ada Ki RTB Bambang, dan Ki Danyi dari Untirta tentunya sangat berterima kasih mau bergabung bersama kami. Kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang Banten agar kita sama pemahamannya apa maksud tujuan dari kegiatan hari ini. Tidak lupa di sini juga ada perwakilan dari budayawan Betawi dan dari Tionghoa. Terima kasih sudah datang dari Ki Bambang sama Ki Oyo. Kemudian juga ada dari BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 DKI dan Banten, sudah hadir juga ini mewakili Ibu Lita dan Ki Danyi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Mohon izin materi sekilas Banten. Ki Danyi yang terhormat, saya ingin meriwayat sejenak supaya pemahaman kita atau kita semua paham tentang Banten seutuhnya. Karena ini berbicara lembaga adat, tentunya kita bertanya-tanya apakah Banten ini sebagai suku adat atau bukan ya. Yang kedua, yang dimaksud lembaga adat itu gimana gitu kan. Saya ingin memaparkan latar belakang kenapa kita mengadakan ini setelah 23 tahun, karena selama ini tidak terbidik, tidak terpikirkan. Kita sudah 23 tahun provinsi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tapi untuk upaya pembangunan pemajuan kebudayaan Banten ini second priority. Sehingga ini menjadi attention kita dari PUB, amanat dari Ketua Umum
Kimpik 2 tahun yang lalu kepada saya selaku WKU bidang kebudayaan untuk menggarap sebuah raperda tentang lembaga adat Banten untuk dasar pembangunan pemajuan kebudayaan lebih fokus, gitu kan? Next, bagaimana Banten di masa lalu? Next, saya ingin menggambarkan 3 zaman dalam teori sejarah. Itu ada zaman prasejarah, ada zaman portosejarah, dan ada zaman sejarah. Zaman prasejarah ini dimulai dari arkeokum sampai dengan zaman neozikum. Kemudian zaman portosejarah itu zaman paleolitikum hingga zaman logam. Ini seringkali tertukar. Padahal masanya megalitikum, orang nyebutnya prasejarah. Padahal masanya paleolitikum, orang nyebutnya prasejarah. Padahal itu bukan prasejarah, itu portosejarah. Kemudian zaman terakhir adalah zaman sejarah. Ini tahun Masehi, Hijriah sampai tahun sekarang. Atau di situ dari zaman kerajaan Hindu-Buddha Salakanagara di abad 1 sampai dengan Provinsi Banten berdiri di tahun Hijriah 1444 Hijriah sekarang ini. Next. Kemudian kita bisa menggambarkan Banten pada zaman prasejarah. Ini ada bukti-bukti geologi yang bisa kita lihat, di mana ternyata bumi Banten ini usianya sudah tua, sudah ada sejak zaman prasejarah. Hanya saja apakah ada kehidupan manusia di zaman itu? Kalau saya boleh mensandingkan dengan kehidupan para nabiullah, maka zaman prasejarah ini itu zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh sebelum ditenggelamkan oleh kaum Nabi Nuh, ditenggelamkan oleh Allah. Nah ini apakah di Banten pada masa prasejarah ini ada kehidupan? Tapi yang jelas ada satu ajaran Sunda Wiwitan yang masih menganut nabinya adalah Nabi Adam. Sampai hari ini masih terpelihara. Dan ada peninggalan geologi rawa danau, kemudian juga yang lainnya seperti Gunung Endut dan sebagainya, itu sudah ada di Banten. Artinya daratan Banten sudah ada, usianya begitu tua dari zaman prasejarah. Next, kemudian di zaman portosejarah ini kita banyak sekali. Mungkin nanti dari Balai Pelestarian Kebudayaan, karena ini yang rajin menginventarisasi potensi-potensi arkeologi situs ya zaman portosejarah. Ternyata kita sudah ada kehidupan di zaman portosejarah. Di antaranya adalah ada Lebak Sibeduk. Ini di Citorek, di wilayah Citorek di Lebak sana. Itu menunjukkan bahwa sudah ada kehidupan, ada kepercayaan di zaman portosejarah awal. Tapi menurut beberapa teori ada lagi seperti Lebak Sibeduk, jauh lebih tua, adalah di Baduy. Itu adalah Sasaka Domas. Ternyata lebih tua dari Lebak Sibeduk. Apakah Sasaka Domas itu ada di zaman prasejarah ataukah di awal portosejarah? Nah ini juga perlu pembuktian. Tantangan buat kita mengenal Banten masa lalu, karena peradaban hari ini tidak mungkin terbentuk seperti ini kalau tidak ada peradaban di masa lalu. Dan peradaban masa akan datang juga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya peradaban masa kini. Next. Masuk ke Banten zaman kerajaan. Ini masuk ke wilayah zaman di mana zaman sejarah dimulai dari tahun 60 Masehi. Banyak cerita atau catatan sejarah tentang Aki Pelen, seorang tokoh yang nanti menikahkan putrinya Dewi Sri, dikenal dengan Dewi Sri, itu dengan salah seorang dari pendatang dari India yang kemudian membentuk negara Salakanagara. Ini pun masih pro dan kontra. Pro dan kontra antara iya dan tidak, karena membandingkannya kerajaan Salakanagara itu harusnya seperti kerajaan Majapahit atau kerajaan Tarumanegara yang ada keratonnya dan sebagainya. Padahal di masa itu rumahnya dimungkinkan seperti orang Baduy gitu kan, masih bilik-bilik gitu sehingga terbakar hilang, tidak ada bekasnya gitu kan. Mungkin saja seperti itu. Jadi ini masih pro dan kontra. Kemudian kita berbicara Banten, awal kerajaan Sunda adalah Salakanagara. Itu keyakinan sebagian para peneliti. Kemudian Banten masuk wilayah kerajaan Tarumanegara, Galuh, dan Pajajaran. Tapi saat itu juga di abad 7 sampai abad 14 Banten dalam kekuasaan Sriwijaya kuno. Barulah kerajaan Sunda di Galuh, Pajajaran, dan Tarumanegara hilang. Muncullah kerajaan Sunda terakhir adalah Kesultanan Banten.
inilah yang disebut kerajaan Sunda terakhir, di mana di masa Pajajaran kita tahu raja terakhir adalah Surya Kencana. Keratonnya adalah di Pandeglang. Jadi keraton Raja Pajajaran terakhir itu di Pandeglang. Itu pada masa Surya Kencana. Berakhirlah nanti dari situ, masuklah dekade Kesultanan Banten yang usianya hampir 4 abad atau 3 abad. Next. Nah, kita gambarkan seperti ini dari Jalan Calakan Negara, Timur Tarumanegara, Galuh, kemudian Pajajaran nanti melahirkan Cirebon, Kanoman, dan baru Kesultanan Banten. Next. Nah, Banten masa penjajahan banyak sekali kejadian-kejadian di masa penjajahan, bagaimana kita dijajah mulai dari datangnya penjajah ke Teluk Banten, pertama kali datang itu ke Teluk Banten, kemudian menguasai Batavia, baru kemudian menguasai berbagai daerah di Nusantara. Next. Banten masa kemerdekaan juga sama, kita masih dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, itu tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang 11, karena tahun 45 terjadi agresi Belanda, di mana negara Pasundan itu masuk ke wilayah RIS, Republik Indonesia Serikat, tapi Banten tetap menjadi bagian negara Republik Indonesia. Nah, ini konsistensi Banten terhadap Republik Indonesia sangat kuat sekali. Tapi sayangnya upaya pendirian Provinsi Banten sejak kemerdekaan Republik Indonesia ini selalu gagal. Ya, next. Kemudian ada perjuangan tahun 50-an oleh Westconi dan seterusnya, barulah tahun 2000 kita alhamdulillah sudah menjadi sebuah provinsi, di mana salah satu tokoh pendirinya ada di depan kita. Ini ada Ki Taufik Roman Ruki atau Ki Empik. Ya, sekarang saya sedih sekali melihat media yang mengungkapkan bahwa pendiri Provinsi Banten cuma 10 orang. Yang paling hebat di situ ada Uding Saparudin, gitu ya. Luar biasa sekali sebagai apa beliau, gitu ya. Nah, ini pengkebiran terhadap tokoh-tokoh pendiri Banten yang notabene-nya harusnya kita hormati, termasuk kebudayaan kita. Next. Banten sebagai satu kesatuan adat. Nah, ini tadi perjalanan hidup atau peradaban masyarakat Banten dari masa ke masa, dari zaman prasejarah, porto sejarah hingga zaman Masehi atau tahun Hijriah atau zaman sejarah disebutnya. Ini terjadi pergumulan antar bangsa, di mana orang Banten saat itu sudah bergaul dengan masyarakat dunia. Kalau Kimpik selalu mengingatkan, di perutnya Firaun ternyata ada lada. Di perutnya Firaun itu ada lada, menunjukkan bahwa lada itu asalnya dari Banten. Artinya masyarakat Banten saat itu di zaman porto sejarah sudah bergaul dengan masyarakat Mesir, gitu kan? Dan banyak bukti-bukti pergumulan atau pergaulan masyarakat Banten dengan berbagai masyarakat di dunia, baik dengan masyarakat Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia lainnya. Sehingga terjadilah akulturasi budaya dan asimilasi budaya. Dan sampai hari ini, ketika Banten sudah menjadi sebuah provinsi berdasarkan Undang Nomor 23 tahun 2000, maka kami melihat dan menyepakati, dan kemarin sudah dibahas juga di UIN, Banten sebagai satu kesatuan adat. Ternyata hanya ada 5 suku bangsa di Banten yang sampai bertahan sampai hari ini. Yang lainnya sudah terasimilasi. Yang pertama adalah suku Sunda Banten. Ini beda dengan suku Sunda di Jawa Barat. Orang Sunda Banten susah atau sulit kalau ngomong sudah halus, pasti Sundana kasar, kan? Kedua, suku Jawa Banten. Ini juga Jawanya beda dengan di Cirebon, beda dengan di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Ada 2 bahasa kalau dari sisi bahasa, itu ada Jawa Banten halus, ada Jawa Banten pasaran, gitu kan? Ketiga adalah masyarakat Betawi Banten. Nah, ini yang terlupakan oleh dalam proses pembangunan kebudayaan Banten. Padahal Betawi Banten adalah bagian dari suku adat Banten, ya, suku bangsa Banten. Karena Sriwijaya di abad 7 sampai 14 itu memberikan kontribusi terhadap terbentuknya adat bahasa Betawi Banten.
Jakarta itu adalah bagian dari wilayah Banten. Terpisahnya Jakarta dari Banten itu sejak penjajahan Belanda menjadi Kepresidenan Batavia dan sebagian menjadi Kepresidenan Banten. Hingga Tangerang pada masa itu masuk ke Kepresidenannya Batavia. Setelah Jawa Barat, setelah Provinsi Banten berdiri, Tangerang Raya masuk wilayah kita, kecuali DKI. Kemudian ada masyarakat Tionghoa Banten. Ini menarik sebetulnya. Ini juga nyaris terlupakan dalam proses pembangunan Banten di tahun sampai dengan tahun 23. Masyarakat Tionghoa Banten ini sudah bergaul dengan masyarakat Banten jauh sejak zaman Porto Sejarah, bukan di zaman sejarah saja, sejak zaman Porto Sejarah sudah bergaul. Perdagangan, interaksi sosial dan sebagainya di sini membentuk dua komunitas Tionghoa. Ternyata ada dua bahasa Tionghoa. Kalau kata Pak Bambang dari peneliti dari UIN Ciputat, ada dua bahasa Tionghoa Banten. Dan itu dua-duanya nyaris tidak dikenal bahasa itu oleh masyarakat di negaranya saat ini. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah bahasa nenek moyangnya. Artinya ada di Banten. Yang terakhir adalah masyarakat Lampung Sai. Ini masyarakat di mana masih eksis sampai hari ini di wilayah Kabupaten Serang, di daerah Anyer, tepatnya di Desa Cikoneng. Di sana masyarakat Lampung Sai, kenapa? Karena dulu juga Lampung sebagian besar masuk wilayah Kesultanan Banten. Setelah terpisah karena Selat Sunda dan sebagainya, maka masih ada eksistensi masyarakat Lampung di Cikoneng yang notabene-nya bahasanya juga beda. Orang Lampung di Sumatera hari ini tidak paham dengan bahasa Lampung di Cikoneng karena dianggapnya merupakan bahasa Lampung atau bahasa nenek moyangnya. Jadi bahasa Lampung kuno atau gugun. Ini next. Nah, dari apa yang sudah kami paparkan, maka pertanyaan kita adalah siapa yang disebut suku bangsa Banten? Yang kedua, yang mana disebut termasuk adat Banten, masyarakat adat Banten, dan lembaga adat Banten? Ini PR kita. Kemudian yang mana termasuk dalam kebudayaan Banten? Karena acap kali sering keliru memaknai kebudayaan Banten. Seakan-akan kebudayaan Banten hanya silat saja. Yang lainnya tidak dianggap kebudayaan. Padahal unsur kebudayaan itu banyak. Ada bahasa, ada tradisi, ada seni, dan sebagainya. Kemudian, bila mana pembangunan kebudayaan Banten dilakukan selama ini, nyaris meninggalkan semua unsur-unsur kebudayaan dan komunitas adatnya. Cenderung lebih fokus terhadap beberapa komunitas saja, sehingga komunitas yang lain merasa tersisih. Ini PR kita. Bagaimana upaya pemajuan kebudayaan Banten di masa akan datang? Maka yang bisa melaksanakan tugas ini adalah bagaimana kita mengatur lembaga adat secara komprehensif, dan mudah-mudahan ini menjadi bahasan utama kita. Mohon bantuannya dari rekan-rekan Ki dan Nyi Fakultas Hukum Untirta untuk menguliti, katanya tadi ya bahasanya ya, untuk menguliti raperda ini sebelum nanti dibedah. Setelah dikuliti dibedah oleh Ki Katma dari LBH PUB sebelum Ki Ketum ekspos di depan Dewan, sehingga sudah matang. Kalau mau ekspos di Dewan itu sudah matang dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian dari saya selaku Ketua Pelaksana yang diamanatkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.